Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ahibatil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada akhir bulan Sya'ban ini menjelang bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutup rapat pintu-pintu neraka dan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma balignaha ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para tabi'in dan atba'ut tabi'in, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali mengkaji sebuah kutaib kecil yang isinya 50 soal jawab tentang akidah. Alhamdulillah kita baru sampai pada pertanyaan ke-11 insyaallah ya. Masih 39 lagi berarti ya, si banyak. Yang ke-11 insyaallah pertanyaannya mudah dan jawabannya pun mudah. Ketika kita ditanya, wa ma hiya mu'jizatu an-nabi alaihi salatu wasalam au akbaru mu'jizatin nabi. Ketika seorang muslim ditanya mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan dan Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia, itu mukjizat berupa apa? Ya, karena mukjizat yang Allah berikan itu banyak. Ya. Namun di sana ada yang paling besar. Ya, seperti dahulu para nabi dan para rasul, tidak ada satu nabi pun kecuali Allah berikan mukjizat. Ya. Maka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, demikian Allah berikan mukjizat. Ya, dan yang paling besar mukjizatnya adalah mukjizat apa? Apa mukjizatnya? Al-Qur'an. Ya. Subhanallah. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Di mana ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan para rasul itu usang, itu selesai. Hari ini hanya tinggal berita saja. Ketika mereka wafat, para nabi dan para rasul wafat, ataupun setelah selesai kejadian mukjizat tersebut, sudah. Adapun Al-Qur'an yang mulia ini ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, fa'innahu yamurru marral usur. Al-Quran sebagai mukjizat teragung, mukjizat termulia, itu akan senantiasa ada sampai tegak hari kiamat. Ya, mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, lalu apa itu mukjizat? Para ulama menyebutkan mukjizat yang Allah berikan, atau apa itu mukjizat terlebih dahulu. Jadi mukjizat itu kadang identik dengan yang satu lagi namanya karomah.
Ada mukjizat, ada karomah. Apa itu mukjizat dan apa itu karomah? Mukjizat dikatakan para ulama adalah ma'ajazal khusmu 'inda tahaddi. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa mukjizat adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, ya, ataupun sesuatu yang diperlihatkan dan sulit untuk apa? Sebagai ancaman ataupun sebagai apa namanya? Memperlihatkan sebuah keajaiban yang sulit untuk diikuti dan sulit untuk dicerna oleh akal. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah dikatakan para ulama disebut itu mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah. Sebuah ataupun segala sesuatu yang ajaib, segala sesuatu yang luar biasa, yang aneh, yang keluar dari kebiasaan manusia. Ya. Tidak cukup sampai di sana. Karena sesuatu yang ajaib dan luar biasa, di batas kemampuan manusia itu banyak yang bisa melakukan. Lalu ditambahkan oleh para ulama, amrun khariqun lil 'adah, yaitu segala sesuatu yang tidak lumrah secara adat, secara kebiasaan, secara kemampuan manusia, yu'jizuhul bashar mutafarriqina aw mujtami'ina 'anil ityanu bimithli, yang sulit untuk didatangkan, dilakukan oleh segenap manusia, mau semua manusia melakukannya, ataupun mereka bersatu untuk melakukan hal tersebut, untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa tersebut. Kemudian ditambahkan para ulama yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah, yaitu para nabi atau para rasul. Kemudian al-iqtiranu biddi'ain nubuwah, yang kemudian diikuti perbuatan tersebut dengan pengakuan kenabian. Ya, dengan pengakuan kenabian. Untuk apa? Untuk membenarkan risalah yang dibawanya dan untuk membenarkan kenabian yang Allah utus dengannya. Ya, itu sebuah mukjizat. Karena kalau kita hanya melihat kepada sesuatu yang aneh ataupun sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, hari ini pun kadang banyak seperti itu. Namun ketika di sana tidak kemudian diikuti dengan pengakuan kenabian, ataupun di sana tidak bisa diikuti dan tidak bisa dipelajari oleh kebanyakan manusia, ya, maka itu bukan sebuah mukjizat. Dan perlu kita tahu hari ini, mukjizat itu sudah selesai. Kenapa? Dengan diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi yang mulia ini, maka sudah terakhir Nabi, terakhir Rasul. Maka tidak ada istilah hari ini turun mukjizat. Dan ini sering latah kita ucapkan ketika kita melihat orang yang sudah apa namanya di ujung kematian, sudah sakit luar biasa. Biasanya kita ya suka mengatakan dengan sebuah kalimat, ya, orang ini sudah divonis mati, sudah divonis 10 hari lagi. Paling kalau ada keajaiban, kita tunggu mukjizat dari Allah. Bukankah sering kita mendengar kata-kata mukjizat? Apakah benar ucapan kita? Ya, kalau kita kembalikan kepada definisi yang tadi, di mana mukjizat adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, yang sulit didatangkan oleh manusia walaupun mereka bersatu se-alam dunia dan dengan diakui kenabian, maka sudah tidak ada mukjizat. Kenapa? Kenabian sudah tertutup, sudah ditutup. Ya. Maka ketika kita mengatakan kita nunggu mukjizat, mukjizat dari mana? Dari siapa? Mukjizat sudah selesai. Ya. Karena mukjizat itu dibarengi dengan pengakuan kenabian. Ya. Lalu ada yang kedua, ya, memang di sana ada sesuatu yang dikatakan para ulama dengan karomah. Ya, karomah itu sama secara bahasa itu
dengan mukjizat, yaitu amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, dan itu pun pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa ada pengakuan kenabian. Dan karamah itu tetap ada sampai datangnya hari kiamat yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Innama awliya Allah, sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah, semakin beriman dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak mendapatkan yang namanya karamah. Namun karamah kemudian tidak bisa dipelajari seperti halnya dahulu mukjizat pun oleh para nabi enggak dipelajari seperti itu, tidak. Itu pemberian dari Allah atas dasar ketakwaan, atas dasar keimanan. Ya, nggak perlu kita cari yang namanya karamah. Nggak perlu kita cari yang namanya sebuah keajaiban seperti ini, nggak perlu. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menolong seorang mukmin yang saleh, seorang mukmin yang bertakwa, untuk menunjukkan kebenaran apa yang dia imani, apa yang dia kemudian emban, maka Allah akan berikan karamah kepadanya. Ya. Tanpa kita misalkan harus mempelajari karamah ingin terbang, karamah ingin berjalan di atas air, karamah teterak di kadek, misalkan. Nggak ada. Ya. Yang bisa dipelajari seperti itu adalah karamah itu syaitan. Yang bisa dipelajari seperti itu adalah karamah yang datangnya dari syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karamah yang Allah berikan kepada seorang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, itu tidak tahu kapan dan tidak bisa dipertontonkan. Sengaja gelar yang namanya apa? Gelar karamah ataupun gelar atau menontonkan keajaiban, nggak ada. Seperti itu. Ya. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, demikian dahulu pun Nabi alaihi salatu wasallam, sekelas nabi dan sekelas rasul yang Allah kemudian berikan apa? Mukjizat, ya tidak seperti yang hari ini kemudian digelar seperti itu. Ya. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, kemudian untuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, itu bukan hanyalah Al-Quran, namun sejatinya Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan, mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang paling agung. Para ulama menyebutkan tentang mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam itu jumlahnya ribuan. Ya, jumlahnya berapa? Ribuan, banyak. Namun yang paling agung adalah Al-Quran. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Mukjizat untuk harian yang kemudian diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala di depan para sahabat, di depan orang-orang kafir, itu sangatlah banyak. Ya. Seperti yang sering dikenang sampai hari ini tentang mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam ketika Rasul diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke langit ke-7, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Itu pun mukjizat yang hari ini hampir setiap muslim mengetahuinya. Dan itu dikatakan mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'an. Ya, setelah Al-Qur'an kemudian Isra Mi'raj. Di antaranya yang banyak diketahui orang muslim juga yaitu tentang terbelahnya bulan. Itu pun mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika orang-orang kafir mereka menginginkan, orang kafir Quraisy menginginkan, memperlihatkan kalau engkau benar seorang nabi, coba perlihatkan. Di antaranya apa? Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belahlah bulan di masa Rasulullah alaihi wasallam. Ya, terbelah menjadi dua. Gitu. Nah, kemudian untuk hariannya pun banyak. Salah satu contoh adalah Nabi alaihi salatu wasallam seperti pada kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu diajak Nabi alaihi salatu wasallam ke dalam rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, di dalam rumah hanya ada satu gelas air susu. Ya, dimana kalau kisah sedikit panjangnya,
ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sedang kelaparan. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu seorang santri Rasulullah SAW yang nyaris tidak punya bekal, seadanya di masjid. Ya. 4 tahun belajar bersama Rasulullah SAW menjadi ahlu suffah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika perutnya keroncongan, bahkan dikatakan dalam hadis Bukhari tersebut, perutnya sampai diganjal batu. Saking lapar. Pernah orang pada herang kelaparan kemudian diganjal batu, pernah? Kalau orang sini diganjal kulepet. Ya. Siang makannya nanti zuhur orang ganjal heula. Betul? Bala-bala ganjal teh lepet. Abu Hurairah bukan pakai kurma, bukan pakai roti, diganjel ku batu, diikat. Alasannya apa? Ya kata para ulama, kenapa Abu Hurairah kemudian mengikat perutnya itu dengan batu? Ya, sorbannya dilepas kemudian untuk mengikat perutnya diganjel ku batu. Di antara alasannya, di antara beliau radhiyallahu anhu ingin tegak tulang punggungnya supaya bisa kena ibadah, bisa sholat. Ya. Tapi sampai Abu Hurairah terjatuh pingsan sampai 3 kali karena menahan lapar. Nah, satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian itu tinggal ataupun duduk di perjalanan lalu lalang ketika orang-orang pulang dari masjid. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Hurairah bertanya kepada Abu Bakar tentang sebuah ayat. Padahal tujuannya mudah-mudahan diajak ke rumah. Tapi Abu Hurairah nggak ngeh. Ditanya ayat, ya dijawab ayat tersebut. Ya, setelah dijawab sudah selesai. Kata Abu Hurairah, gagal. Datang yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bertanya lagi sebuah ayat, dijawab sama Umar. Ya, sesuai dengan ayat yang ditanyakan Abu Hurairah. Lagi-lagi gagal. Datang Rasulullah SAW. Belum datang menemui Abu Hurairah, terlihat dari jauh Rasulullah SAW. Belum ditanya Abu Hurairah sudah tersenyum melihat keadaan Abu Hurairah laparin ya. Maka Rasulullah SAW tersenyum melihat Abu Hurairah yang berada di perjalanan tersebut, ya, di jalanan gitu kan. Langsung Rasulullah mengajak Abu Hurairah, al-hik, yuk milu, ayo ikut ke rumah. Bahagialah siapa? Abu Hurairah. Ya, seperti antum sedang lapar, ada yang ngajak ke rumah makan. Gimana rasanya? Ini mah sudah berhari-hari. Ayo ngajak tuang, subhanallah, bunga. Dibawalah Rasulullah, dibawalah Abu Hurairah oleh Rasulullah SAW ke rumah. Ya, masuklah Rasul, kemudian Abu Hurairah di luar minta izin untuk masuk, diizinkan. Ternyata di meja Rasulullah SAW di rumahnya ada segelas susu. Ini salah satu contoh saja. Kemudian bahagialah siapa? Abu Hurairah, alhamdulillah ada makanan di rumah Rasul, segelas susu. Maka Rasulullah SAW ya mengajak Abu Hurairah dan memanggil Abu Hurairah, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, ya, kata Abu Hurairah, labbaik, siapa Rasulullah? Tolong panggilkan teman-teman yang ada di masjid, ya, supaya teman-teman juga bisa ke sini, bisa minum susu. Abu Hurairah yang tadinya bahagia, kira-kira gimana? Ya, terjadi air 1 gelas. Pikiran Abu Hurairah radhiyallahu an, keur urang itu wareg untuk sendiri saja tidak cukup, tidak akan kenyang. Ini Rasulullah menyuruhku memanggil siapa? Para sahabat yang ada di masjid, Ahlus Suffah. Dan Ahlus Suffah itu rata-rata tidak punya bekal dan mereka tidak punya keluarga di sana. Kalau punya keluarga pulang. Mereka orang jauh-jauh. Ya. Maka Abu Hurairah sudah pesimis, ya Rasulullah, jangankan untuk mereka, aku panggil mereka, untuk saya sendiri saja kurang segelas mah. Ya, cukup antum minum segelas. Kelapar, kurang ya. Kurang. Maka dengan ketaatan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, ketika Allah dan Rasul memerintah tidak pernah protes, walaupun berat di dalam hatinya. Ya.
Maka Abu Hurairah dengan berat hati tapi taat kepada Rasulullah SAW sabar memanggil para sahabat yang ada di Masjid Ahlus Sufah. Padahal Ahlus Sufah itu yang belajar di masjid itu bukan sedikit, banyak. Ya, dikatakan lebih dari 70 orang. 70. Ini ada 70 di sini. Insya Allah ada ya, sama Tihang. 70 orang. Ya. Maka dipanggillah mereka semua ke rumah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Abu Hurairah, silahkan bagikan segelas susu ini. Kumah nggak bagi kirana? Berikan saja, diberikan. Maka diambillah oleh Rasulullah, berikan kepada Abu Hurairah. Kemudian semuanya minum satu persatu, ya, dalam keadaan minum hanya dengan satu gelas air susu. Abu Hurairah bingung, terbeak-beak, nggak habis-habis, sampai air tersebut sampai kepada tangan Abu Hurairah kembali terakhir. Ya, bagi Abu Hurairah tidak. Abu Hurairah tidak berani minum karena belum disuruh. Diberikanlah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nih teman-teman sudah minum semua. Sambil geleng-geleng kepala melihat mukjizat Rasulullah SAW, satu gelas air susu, ya, padahal mungkin nggak gelas seperti ini ya, 3 batok, gitu kan? Itu cukup untuk ya penduduk masjid. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, silahkan minum. Diminum sama Abu Hurairah, minum. Sudah ya Rasulullah, udah minum. Kata Rasul, minum lagi. Teruskan. 2 kali, minum lagi. Diberikan kembali sama Rasul. Kata Rasulullah, minum lagi. Sampai 3 kali. Sudah 3 kali, diberikan kepada Rasul. Kata Rasul, minum lagi. Sudah Rasulullah, aku sudah kenyang. Nggak ada lagi tempat untuk minum. Lihat, sampai kekenyangan. Padahal hanya 1 gelas. Dan masih banyak tentang kisah mukjizat Nabi SAW, keberkahan Rasulullah SAW, berupa air, berupa susu, berupa kurma, berupa makanan, semuanya. Yang cukup dari 1 makanan dengan keberkahan dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala itu dirasakan oleh banyak kaum muslimin, khususnya para sahabat. Bahkan ada yang namanya kayu sebatang pohon kurma itu bisa menangis. Ya, terdengar oleh para sahabat. Menangis, merintih, memanggil Rasulullah SAW ketika hari Jumat. Itu pun tentang kisah yang dikisahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan para sahabat banyak mutawatir tentang mukjizat ini. Ketika sebatang pohon kurma yang kemudian biasa dinaiki Rasulullah SAW ketika berkhutbah di hari Jumat, tiba-tiba di suatu hari para sahabat menawarkan mimbar baru. Kata Rasul, silahkan kalau bikin mimbar baru. Maka datanglah mimbar baru, singkat kisahnya. Kemudian si mimbar lama yang terbuat dari apa? Pohon kurma disingkirkanlah di belakang. Rasul naik mimbar baru. Ternyata terdengar suara tangisan, rintihan, ya, sebuah mimbar lama yang dinaiki Nabi SAW. Rasul biarkan? Tidak. Rasulullah SAW mendatanginya, mengusapnya, mengajak bicaranya, ya. Kemudian dia pun terdiam. Subhanallah. Ini pun sama, mutawatir. Karena rata-rata mukjizat Rasulullah SAW semuanya mutawatir. Karena banyak disaksikan oleh para sahabat. Lebih dahsyat lagi kalau melihat siapa mukjizat Rasul dengan Ummu Ma'bad, tapi nanti lagi. Ya, sekarang kembali ke mukjizat Al-Quran terlebih dahulu. Ikhwata iman rahimanu rahimakumullah. Ketika Al-Quran menjadi saksi kita hari ini, saksi mata mukjizat yang terus akan berlanjut sampai datangnya hari kiamat, dan Al-Quran menjadi mukjizat terbesar dan teragung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat ini, dan kita pun akan memasuki sebuah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat teragung, mukjizat terbesar. Itu pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan hampa dengan Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran yang menjadikan mukjizat yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kebesaran mukjizat Al-Quran ini dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hidayah kepada orang-orang
yang ada di muka bumi ini. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat." Tidak ada satu orang pun dari para nabi yang Allah kemudian berikan mukjizat kepada mereka. Maksudnya semuanya Allah berikan mukjizat, ya, sebagai tanda kebesaran Allah dan sebagai tanda kebenaran mereka para nabi dan para rasul. Ya, amanal bashar, dan banyak di antara mereka manusia yang beriman dengan mukjizat tersebut. Ya, wa inna makan ladzi utituhu wahyan auhahu Allahu ilaih. Adapun mukjizat yang Allah berikan kepadaku berupa wahyu yang Allah turunkan kepadaku, yang Allah wahyukan kepadaku melalui malaikat Jibril alaihi salam. Fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Maka dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan aku berharap dengan wahyu ini, dengan Quran ini, akan banyak orang-orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Ya. Maka dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini menunjukkan tentang mukjizat yang Allah berikan kepadanya berupa wahyu, yaitu Al-Quran, yang beliau berharap akan banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan mukjizat tersebut sampai datangnya hari kiamat. Maka kita pun harus yakin yang ada di hadapan kita, insya Allah menjadi milik para bapak nanti, ya, yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, ada 4 lumayan. Berupa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang langsung akan menjaganya. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran itu terjaga utuh sampai datangnya hari kiamat. Mukjizat yang akan terus bisa mendatangkan dan bisa mendapatkan hidayah bagi seorang. Ya. Tidak hanya ketika hadir Nabi alaihi salatu wasallam saja. Tidak hanya ketika melihat bagaimana terjadi mukjizat ketika masih ada Nabi, tidak. Tapi Al-Quran ini akan senantiasa menjadi hidayah, senantiasa menjadi petunjuk bagi setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan kemuliaan mukjizat Al-Quran ini. Nah, ikhwata iman rahiman wa rahimakumullah, kemudian Allah pun menegaskan ketika Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat termulia, mukjizat teragung, dan Allah yang langsung akan menjaganya sampai hari kiamat, di mana di dalamnya pun kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. La ya'tihil batil, sama sekali dalam Al-Quran yang mulia ini, yang menjadi mukjizat termulia teragung, itu tidak akan ada yang namanya kebatilan sedikit pun. Ya. Tidak bisa dikatakan orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, berpegang teguh terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan radikal, tidak ada. Dikatakan ahli batil, tidak ada. Demi Allah, orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan benar, mereka tidak akan mendatangkan madarat, tidak akan kemudian mendatangkan kebatilan. Ya. Yang akan datang dari mereka adalah ketentraman. Yang datang dari mereka adalah hak, kebenaran. Tidak akan datang yang namanya kebatilan dan kemungkaran. La ya'tihil batilu min baini yadihi wa min khalfihi. Dan itu harus yakin bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin, siapapun di antara mereka yang berpegang teguh terhadap wahyu Allah ini, berpegang teguh terhadap apa yang Rasulullah SAW bawa, dengan sebenar-benar mempelajarinya, maka akan menjadi rahmatan lil alamin, akan menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, bukan menjadi orang-orang yang kemudian memporak-porandakan dan tidak membuat kenyamanan di muka bumi ini. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala ketika dijadikan khalifah di muka bumi ini, dijadikan orang-orang yang kemudian untuk mengamalkan syariat yang mulia ini adalah untuk membuat ketentraman dan kenyamanan. Ya, itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kata iman rahiman rahimakumullah, di antara kekhususan mukjizat Al-Quran yang Allah bedakan dengan mukjizat-mukjizat yang lain, baik
dari mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW selain Al-Quran, juga mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi SAW, yang membedakan adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizatun mustamirratun. Yang menjadi pembeda adalah Al-Quran menjadi mukjizat yang kekal, menjadi mukjizat yang terus berlanjut, ya, ila mururis sinin, ila mururil usur, sepanjang tahun, sepanjang masa sampai datang hari kiamat. Ya, ini yang menjadikan bedanya mukjizat Al-Quran dengan mukjizat yang lain, baik dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul selain Al-Quran, ataupun mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul sebelumnya. Walaupun itu Taurat, walaupun itu Injil, walaupun itu Suhuf Ibrahim, walaupun itu Zabur, di mana kitab-kitab selain Al-Quran hari ini tidak ada yang terjaga 100%. Dan semuanya sudah dimaksud semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai penyempurna syariat sebelumnya. Tidak ada sekarang satupun Injil, satupun Zabur, satupun Taurat yang asli kalamullah seutuhnya. Adapun Al-Quran adalah kalamullah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud bihurufihi wa sautihi. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hurufnya, dengan kalimat-kalimatnya, ya, dari Allah datangnya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mukjizat yang agung ini nanti hari kiamat akan Allah hapus dari dada-dada manusia, dan akan Allah hapus dari kertas-kertas tulisan yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Al-Quran datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman, datangnya hari kiamat, sudah tidak ada lagi yang namanya Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, hari ini masih tercetak, terhafal dengan rapi di dalam dada-dada manusia dan dalam percetakan kaum muslimin. Ini menunjukkan di sana masih ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dulu? Lanjut. Kemudian ikhwata iman rahimakumullah, berikutnya tentang kemukjizatan Al-Quran ataupun mukjizat yang Allah perlihatkan di dalam Al-Quran, itu diantaranya ada 4, ya. Yang pertama, Al-Quran mukjizat ataupun menjadi mukjizat fi lafzihi, pada lafadznya. Jadi lafaz-lafaz Al-Quran dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati wan Nas, yang banyak 114 ayat surat, ya, itu menunjukkan lafadznya pun menjadi mukjizat, ya, menjadi sebuah pembenaran, menjadi sebuah yang tidak bisa manusia itu berkumpul seluruh dunia pun untuk mendatangkan yang serupa dengan lafaz Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Yang kedua, Al-Quran juga mukjizatnya itu pada nazamnya, yaitu pada liriknya, pada bacaannya. Bukan hanya pada lafaznya saja, tapi pada cara membacanya pun, pada lirik membacanya pun, itu terdapat mukjizat. Berapa banyak orang-orang kafir yang bisa menangis, tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya, mendengar bacaan Al-Quran. Ketika Allah sudah terpa hidayah kepadanya, walaupun dia orang kafir sekalipun mendengarkan ayat yang mulia, ya, lafadznya tidak tahu, tapi dia mendengar apanya? Liriknya. Mendengar nazamnya. Bahkan ada di antara mereka yang bisa masuk Islam dengan izin Allah. Ya. Yang ketiga adalah dengan balaghah. Balaghah itu tentang keindahan sastra di dalam Al-Quran. Ya. Dari akhir-akhir ayat yang biasanya sama, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, ro ujungnya. Wadduha
wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Sajaknya pun menjadi mukjizat. Ya. Yang tidak mudah untuk manusia membuat susunan kalimat, susunan kata karena tentang indahnya sastra di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, yang paling luar biasa, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, Al-Qur'an menjadi mukjizat fi ma'anihi, di dalam makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Ya. Ada maknanya. Seperti ikhwata iman pada kisah yang masyhur, walaupun sebagian mendhaifkan hadis tersebut, tentang kisah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk memeluk Islam. Di antara kisah yang masyhur adalah ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an sudah berusaha untuk membunuh Nabi Ali sallallahu wasallam. Ketika sudah bermusyawarah dengan pembesar Quraisy, ya, di dalam hatinya sudah ingin membunuh siapa? Rasulullah SAW. Ya, dan bertekad sebentar lagi itu dia Umar ibn Khattab akan membunuh Rasulullah SAW. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an pada kisah yang masyhur tersebut mendengar lantunan ataupun bacaan Al-Quran yang sedang diajarkan oleh seorang sahabat Nabi Ali sallallahu wasallam, Khabbab. Ketika Khabbab radhiyallahu an mengajarkan Al-Quran kepada adiknya Umar ibn Khattab yang bernama Fatimah. Ya. Ketika itu Fatimah beserta suaminya Sa'id ketika belajar Al-Quran diajarkan oleh Khabbab, terdengar oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya. Maka Umar kemudian mendatangi mereka dan Khabbab pun takut karena Umar itu sudah terkenal tersohor seorang jawara, premana orang Quraisy, ya, pembesarnya, orang yang paling kuat, setara dengan Abu Jahal, ya, laknatullah alaih. Dan Nabi Ali sallallahu wasallam pun berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah di antara dua pembesar Quraisy, orang terkuat Quraisy, yang akan menolong agamamu. Imma dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar bin Khattab itu ditakuti sampai Khabbab ketika masuk Umar bin Khattab nyumput. Ya. Kemudian Umar bin Khattab meminta lembaran yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Kata Fatimah, enggak. Quran ini la yamassuhu illal mutahharun. Quran ini tidak boleh dipegang. Lembaran ini tidak boleh dirampak oleh siapa? Orang-orang yang tidak suci, kafir. Oleh Fatimah tidak diberikan. Kekeh Umar ingin memegangnya. Kalau mau silahkan apa? Silahkan untuk masuk Islam dulu. Ya, dikabarkan Umar bin Khattab kemudian masuk Islam, kemudian dibacakanlah surat Toha. Ya, mendengarkan surat Toha, maka Umar pun menangis. Dan dikabarkan Khabbab kepada Rasulullah SAW, Umar telah masuk Islam dan dibawa kepada Rasulullah SAW dalam kisah tersebut. Ya, walaupun sebagian para ulama menyebutkan tentang lebih sahih tentang Umar masuk Islam itu karena doa Nabi SAW, bukan karena kisah tersebut. Karena kisah tersebut diperselisihkan. Tapi Allah alam bisawab, ya, kita ambil positifnya di mana Al-Quran itu pun menjadi salah satu mukjizat walaupun hanya dibacakan. Ya, seseorang bisa masuk Islam. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah. Kemudian menunjukkan ketika lafaz, lirik, sastra, makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu menjadi mukjizat yang tidak bisa seorang pun mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita pada 4 peristiwa dan pada 4 tempat. Ya. Ketika Nabi Ali sallallahu wasallam masih di Mekah 3 kali, dan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah terakhir 1 kali. Di antara dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika masih di Mekah, am yaqulu laftarahu qul fa'tu bi 10 suwarin misli. Ataupun yang pertama, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi. Ketika Allah mengatakan
ketika menawarkan, andai ada orang yang mampu mendatangkan apa yang dibacakan, yang dibawa Rasulullah SAW, katakan wahai Muhammad, andai semua bangsa jin dan semua bangsa manusia berkumpul, sejagat raya, sealam dunia, kabeh kumpul. Untuk apa? Untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun mereka saling membantu, mereka saling berkumpul, saling bertukar pikiran untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Ini pertama kali apa? Tentang apa namanya? Mukjizat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika menantang mereka orang-orang kafir Quraisy. Jangan hanya orang kafir Quraisy, bangsa jin semuanya dan bangsa manusia semuanya berkumpul mendatangkan Al-Qur'an, itu tidak akan bisa. Ini fase pertama. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka melalui lisan Rasulullah SAW ala an ya'tu bi asri suwarin min au min mithli. Mereka ditantang untuk mendatangkan 10 surat yang sama dengan Al-Quran. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar mengaku itu adalah sihir, mengaku itu adalah ucapan Muhammad SAW, silahkan datangkan. Jangankan satu Al-Quran, datangkan 10 surat saja. Falan ya'tu, mereka juga tidak bisa. Fase ketiga, Allah Subhanahu wa taala tantang mereka, orang-orang kafir Quraisy, bukan dengan 10 surat, tapi mereka ditantang Allah dengan 1 surat. Ya, dalam firman-Nya Allah menyebutkan, am yaquluna iftarahu qul fa'tu bisuratin mithli. Silakan datangkan 1 surat saja. Coba kita lihat, 1 surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an surat apa? Pang sa'alitna, ayat Al-Kautsar. Berapa ayat? 3. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Ya, 3 ayat dan mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Ada pernah Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi ketika dibacakan apa yang disampaikan Musailamah Al-Kadzdzab, orang kafir Quraisy yang mereka bukan orang mukmin tertawa. Ya. Ketika mendatangkan surat Al-Fil, surat gajah punya. Kemudian surat apa lagi banyak Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian ketika mendengarkan tantangan ini, Musailamah berusaha membuat tadi Quran, membuat wahyu. Tapi ketika dibacakan, orang kafir sendiri mengatakan, ya, mereka tertawa dan ini sudah pasti ucapan kamu. Tapi ketika dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menutup telinga, nggak mau mendengar. Sekali mendengar, masuk Islam. Ya. Terbuka hatinya. Merasa kemudian terpanggil hatinya ketika dibacakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat teragung, mukjizat termulia, ditantangkan kepada mereka orang kafir Quraisy, mereka tidak ada yang mampu untuk mendatangkan walaupun hanya 1 surat. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para sahabat ketika sudah sampai di Madinah. Ya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah menyampaikan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ya. Ini terakhir. Allah kemudian menantang orang-orang yang menentang Al-Qur'an, menentang ajaran Rasulullah SAW. Andai kalian merasa ragu dari apa yang kami turunkan, itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, maka silahkan datangkan 1 surat saja. Ya, dan mereka tidak bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Pada ayat berikutnya Allah sampaikan,
kalau kalian tidak akan mampu dan tidak akan pernah mampu. Baik sekarang, itu maksudnya ketika Rasulullah masih ada, ataupun nanti sampai manusia datangnya hari kiamat. Walan taf'alu, tidak akan pernah bisa kalian lakukan. Maka hari ini ada yang berkumpul semua orang kafir dari segala penjuru dunia, dan berkumpul semua jin kafir untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, ataupun satu surat saja seperti Al-Quran, walan taf'alu, tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ini ketika Allah Subhanahu wa taala ya menantangkan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, dan menantangkan kepada mereka yang menganggap Al-Quran itu sebagai ucapan Nabi Muhammad SAW berupa syair, berupa ucapan orang gila. Waliyahzubillah. Ya. Tapi ketika dimintakan dan ditantang untuk mendatangkan yang serupa, tidak mampu. Dan di antara para ulama menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai mukjizat yang khalidah, mukjizat yang kemudian kekal sampai datangnya hari kiamat. Karena tadi 4 poin, yaitu lafaz, kemudian apa tadi, sajaknya ataupun sastranya, kemudian ma'aninya yang terdapat di dalamnya, itu senantiasa akan menjadikan hidayah bagi setiap manusia. Ya. Kemudian di antara alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat terbesarnya kepada Rasul adalah Al-Quran yang berupa balaghahnya yang kuat. Karena di zaman Nabi SAW, khususnya orang-orang Quraisy, mereka itu banyak yang mendewakan ataupun banyak yang mengagungkan dan mengagulkan, membesarkan sastra, membesarkan syair. Ya. Di kala itu, orang yang dianggap hebat dan luar biasa adalah orang yang pandai bersyair. Maka datanglah Nabi SAW yang dikatakan ummi, yang Nabi SAW Allah ciptakan dan Allah takdirkan dalam keadaan buta huruf, tidak bisa baca, tulis. Dengan izin Allah dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, pilih menjadi seorang nabi sebagai seorang rasul. Kemudian mampu mengalahkan penyair tersohor yang ada di Quraisy, yang ada di tanah Arab. Ya, ketika terdengar suara Al-Qur'an, mereka, ini alangkah indahnya. Syair dari mana? Ya. Sehingga mereka bisa kembali senjata makan tuan ketika mengatakan ini adalah syair dari Muhammad. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi SAW itu dalam keadaan ummi. Bagaimana bisa menyusun syair yang indah kalau bukan dari Allah? Nggak mungkin tiba-tiba orang gila bisa bersyair yang indah luar biasa maknanya, lafadznya, sajaknya, tidak mungkin. Maka orang-orang yang berakal pasti mereka menerima tentang kenabian Muhammad SAW. Ya. Seperti halnya ketika Musa alaihissalam, Allah berikan kemampuan mukjizat merubah sebuah tongkat menjadi ular. Kenapa? Karena di zaman Fir'aun la'natullah, di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang yang terhebat waktu itu adalah yang pandai melakukan sihir. Ya. Ketika tongkat dilemparkan jadi ular, tapi ketika turun mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa lemparkan tongkat, itu tongkat jadi ular betulan. Ya. Adapun orang-orang dukun-dukun yang dimiliki oleh Fir'aun la'natullah, yang diundang Fir'aun la'natullah ke kerajaan mereka, mereka hanya yukhayyal, hanya merubahnya dalam pandangan manusia saja. Nyatanya masih tongkat. Gitu. Hanya mereka yang disihir saja yang bisa melihat tongkat tersebut jadi ular. Adapun tongkat siapa? Musa alaihissalam. Dilihat oleh mereka, ini bukan sihir. Ya. Bukan sihir, tongkatnya betul-betul jadi ular. Dan tidak ada yang bisa ketika ditantang seperti itu, diberikan mukjizat seperti itu, tidak ada yang mampu untuk menjadikan sebuah tongkat jadi ular. Sehingga banyak yang beriman dikala Nabi Musa alaihissalam
Ini memperlihatkan mukjizat sebuah tongkat jadi ular. Dukun-dukunnya sebagian apa? Beriman kepada Rabb Musa alaihi salam. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, demikian ketika Allah turunkan Al-Qur'an di masa orang-orang Quraisy ketika itu, orang yang paling jaya dan paling disegani dan yang paling diagungkan ketika itu adalah orang yang pandai bersyair, yang paling indah bahasanya, yang paling indah ucapannya, dan Al-Qur'an datang mengungguli dan melebihi apa yang dilakukan mereka orang kafir Quraisy dalam sastra mereka, dalam syair mereka. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, berikutnya tentang mukjizat Al-Qur'an yang mulia ini, di antaranya isi dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ataupun yang Allah simpan di dalam Al-Qur'an. Selain tadi lafaz, kemudian nazam dan lain sebagainya tadi yang 4, maka Al-Qur'an secara keseluruhan itu menjadi mukjizat tentang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan sesuatu yang gaib di dalam Al-Qur'an. Ya. Di antara mukjizat di dalam Al-Qur'an yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu mengkhabarkan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak ada waktu itu. Tapi Al-Qur'an berbicara melalui lisan Rasulullah SAW mampu mengungkapkan sesuatu yang gaib. Ya. Dan yang gaib di dalam Al-Qur'an itu terbagi 3. Ada sesuatu yang sudah berlalu dan itu disaksikan dan diiyahkan oleh orang-orang Nasrani. Ya. Ketika Al-Qur'an berkata seperti dalam surat Thaha, ketika dibacakan kepada orang-orang Nasrani, mereka mengiyakan tentang kabar dahulu para nabi yang terdapat pada Taurat dan Injil. Dalam Quran juga ada. Berarti Al-Quran mengkabarkan sesuatu yang gaib, yaitu yang telah lampau. Ya, tentang kisah para nabi terdahulu, tentang syariat terdahulu. Yang kedua, Al-Quran juga menjadi mukjizat terhadap sesuatu yang gaib, yaitu pada keadaan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Yaitu Al-Quran mengungkap tentang sifat-sifat orang munafik. Ya. Dan itu terkuak dan bisa terlihat nyata bagaimana sifat-sifat orang munafik. Ya. Allah bongkar rahasia orang munafik yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan begitu jelas dalam surat At-Taubah. Tentang bagaimana buruknya sifat-sifat orang munafik. Allah bongkar. Itu kan gaib, nggak tahu. Gitu. Kemudian Al-Quran juga datang dengan kemukjizatannya itu mengkhabarkan sesuatu yang gaib pada masa yang akan datang. Jadi yang telah lalu Allah kabarkan, yang terjadi saat itu pun Allah kabarkan, dan yang akan datang pun Allah akan kabarkan tentang hari kiamat, tentang terjadi fitnah di akhir zaman, tentang bagaimana kita harus berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman, tentang kita harus mengikuti bagaimana dahulu mereka para sahabat taat tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, dan kita pun di akhir zaman harus demikian. Dan itu Allah kabarkan di dalam Al-Quran yang menjadi mukjizat. Andai kita sering membacanya, kita hayati, tadaburi tentang ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan sesuatu yang akan datang hari ini, kita yang hari ini sudah ada di zamannya, kita berada di akhir zaman yang fitnah begitu banyak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mukjizat Al-Quran Allah perlihatkan dalam bentuk tasyri', dalam bentuk syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan, ataupun undang-undang yang Allah terapkan untuk syariat dan pedoman hidup kita. Ya. Itu pun menjadi mukjizat yang agung dalam isi Al-Quran ini. Di antaranya Al-Quran menjadi mukjizat di dalam tasyri', di dalam syariat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu untuk dar'ul mafasid,
untuk mencegah dan menghindari serta menghilangkan segala bentuk kerusakan. Ya. Maka Al-Quran menjelaskan dari awal sampai akhir, ketika Allah membuat pedoman, membuat undang-undang, membuat syariat, maka isinya minimal tidak kurang dari 6 untuk membuat keindahan, kenyamanan, dan kelestarian manusia yang ada di muka bumi ini. Di antaranya apa? Yang pertama, disyariatkan dalam Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga agama, hifdzuddin, ya, yaitu yang menjadi inti ajaran Islam. Islam ini bertujuan untuk menjaga agama, menjaga akidah, menjaga tauhid, menjaga ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, maka Al-Quran ini, mukjizat di dalam syariat ini adalah Al-Quran menjaga yang namanya nafs, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Setiap ada hal yang merusak jiwa, maka di dalam Al-Quran dilarang. Yeah. Bagaimana tidak menjadi seorang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran ini menjadi orang yang luar biasa bahagia? Kenapa? Di dalamnya diajarkan menjaga agama, di dalamnya diajarkan menjaga jiwa. Yeah. Kemudian yang ketiga, maka Al-Quran pun dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga akal. Yeah. Menjaga akal, dijaga dalam Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran datang untuk menjaga nasab, ya, menjaga keturunan. Kemudian yang kelima, datang Al-Quran untuk menjaga apa? Al-arad. Apa itu al-arad? Kehormatan. Ya, setiap kehormatan kaum muslimin, kehormatan manusia, kehormatan umat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga. Dan yang keenam, Al-Quran datang sebagai mukjizat untuk menjaga harta. Coba, andai kita benar-benar mengamalkan isi mukjizat Al-Quran yang mulia ini dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keenam penjagaan, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga kehormatan serta menjaga harta, apalagi yang akan kita kemudian ragukan di dalam Al-Quran ini. Ya. Allah larang yang namanya riba, Allah larang yang namanya berzina, Allah larang dalam yang namanya apa? Berbuat kesyirikan, menyembah kepada berhala. Ya. Allah larang yang namanya mencuri. Semuanya untuk menjaga keutuhan bermasyarakat. Semuanya diperintahkan untuk saling menjaga sesama manusia. Ya, jadi nggak ada yang namanya seorang muslim itu jadi radikal. Tidak ada menjadi seorang muslim itu menjadi mengacaukan umat, nggak ada. Ya. Ketika ada misalkan pakaiannya seperti muslim, berarti tidak mengamalkan Islam secara benar. Dan tidak bisa disamakan semua dipukul rata. Ya, salah. Ya. Kenapa? Karena muslim yang sejati, muslim yang benar mengamalkan Islamnya, benar mengamalkan Al-Qur'annya, pasti akan menjadi orang yang paling berakhlak, orang yang paling kemudian menghormati dan menghargai orang lain. Seperti yang para ulama sebutkan, maka Al-Quran ini pun datang sebagai mukjizat penyempurna akhlak. Ya. Seperti yang Rasulullah SAW ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Isi Al-Quran itulah akhlak Rasul SAW. Maka tujuan dari mukjizat, dan ketika seorang betul-betul sudah mengamalkan dan kemudian mengamalkan isi Al-Quran ini, pasti akhlaknya menjadi baik. Seperti yang Allah sanjung langsung kepada Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, ini diantara apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita tentang betapa mulianya mukjizat yang menjadi mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, khususnya
umumnya menjadi hujjah, menjadi bekal untuk seluruh umatnya sampai datang hari kiamat. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, dari keagungan dan tujuan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang kekal, mukjizat yang senantiasa terus bisa langgeng sampai datangnya hari kiamat, maka jadilah kita menjadi seorang muslim yang benar-benar orang yang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika mukjizat tersebut berada di depan kita, berada di hadapan kita, berada di tengah-tengah kita. Maka di antara seorang muslim, dia kemudian betul-betul mempelajari isi dari Al-Quran, kemudian membaca isi Al-Quran. Terlebih ikhwata iman rahimakumullah, ketika hari ini kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran mukjizat tersebut di bulan Ramadan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh ila akhiril ayah. Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Dua ayat tersebut maka menunjukkan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan Allah sebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Oh, berarti bulan Ramadan ataupun Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, sedikit sebagai penutup ikhwata iman rahimakumullah, untuk Al-Quran ini khususnya ketika kita memasuki bulan Ramadan, ya, di bulan yang penuh mulia ini, maka lihatlah kita kepada sirah mereka para rasul, ataupun apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau, salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka Nabi alaihi salatu wasalam pun memperbanyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ini bekal sedikit untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk para jamaah sekalian. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ketika bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an ini, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita, di saat Nabi alaihi salatu wasalam masuk di bulan Ramadan, dalam rangka di antaranya beribadah kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan mukjizat yang luar biasa Al-Qur'an, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Qur'an pada setiap malam kepada siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Belajar bersama malaikat Jibril membacakan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salatnya untuk membaca Al-Quran. Satu rakaat bisa dari Al-Baqarah sampai apa? An-Nisa. Ya. Panjang tidak? Berapa juz? Ya. Bahkan dikabarkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, dalam riwayat-riwayat yang sahih sampai kepada Utsman bin Affan, beliau radhiyallahu an salat satu rakaat, dia satu malam tidak tidur, salatnya rakaat menyelesaikan Al-Quran. Subhanallah. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semalam saputing, ya, salat hanya satu rakaat, tapi selesai Al-Quran. Ya, subhanallah. Lihat ulama-ulama terdahulu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tiap malam ketika Rasul ditanya pun ketika salatnya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana salat malam Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Kata Aisyah radhiyallahu an, "La tas'al an husnihinna wala an tulihinna." Ulah anjeun naroskeun kumaha panjang jeung saya salatna. Enggak usah ditanya bagaimana bagusnya salat malam Rasul sallallahu alaihi wasallam, panjangnya, bagusnya, enggak usah. Kenapa? Rasulullah SAW selesai sholat kakinya bengkak. Bayangkan,
Kenapa? Lama berdirinya. Berarti panjang bacaan, jadi terjadi di malam-malam Ramadan. Ya. Dan dikatakan ketika membaca Al-Quran, ketika melewat dan melalui ayat-ayat surga, Nabi SAW tersenyum. Dan ketika melalui ayat-ayat neraka, ayat-ayat ancaman, Rasulullah SAW menangis. Ya, menghayati tadabbur. Dan bacaan yang paling nikmat ketika membaca Al-Quran adalah ketika sholat. Ya. Mereka dulu para sahabat demikian. Demikian Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh para sahabat di mana Aisyah radhiyallahu anha, beliau menghidupkan malamnya dengan baca Al-Quran, ketika pagi hari dia tidur. Ya, kenapa? Karena banyak yang kemudian menghidupkan malam itu dengan baca Al-Quran. Ya, bukan dengan tidur sepanjang malam. Demikian yang terjadi juga pada imam yang empat, salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena al-Imam Syafi'i, di antara Imam Syafi'i rahimahullah, menyelesaikan Al-Quran fi syahri, dalam satu bulan, yaitu Ramadan, situ nasa, 60 kali. Okay. Kemudian Imam Baghawi rahimahullah, kalau beliau Imam Baghawi rahimahullah ta'ala, beliau senantiasa menyelesaikan Al-Quran baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan, dan ketika Ramadan itu lebih bersemangat lagi, di mana beliau Al-Imam Baghawi ketika sudah melalui usianya 40 tahun, seorang mufassir, ya, beliau setelah sudah 40 tahun ke atas, dalam satu hari itu tidak kurang dari 1/4 Al-Quran. Ketika masuk Ramadan, selesai satu hari satu kali. Ya, ya, siapa kita yang sudah lebih 40 tahun? Ya, yang sudah 50 tahun, yang sudah 60 tahun. Karena untuk orang-orang yang sudah masuk 40 tahun, itu sudah waktunya untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sewaktu meninggalkan dunia. Tapi kita makin tua makin menjadi. Ya. Bukan berarti ditinggalkan semua dunia, tidak, berkurangi. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, kita lihat hari ini. Jauhlah, misalkan kita harus selesai satu hari satu khataman Al-Quran, mungkin sulit. Ya minimal. Ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, karena di luar Ramadan kita adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Ya, nggak usah bilang saya nggak jauh, ngaku kayak gitunya. Karena kita paling baca Al-Quran itu dalam hari-hari biasa pas sholat, paling banter ba'da maghrib atau ba'da isya pun kadang malas. Yang paling sering ba'da maghrib lah. 1 jam dari maghrib ke isya, itu pun kadang diselangi ngobrol dan lain sebagainya. Paling banter berapa? 2 lembar, setengah juz itu sudah banyak. Setengah juz sudah banyak, saking tarak gitu kan, saking jarangnya gitu kan. Ya jangan dulu lah untuk satu hari misalkan selesai satu Quran. Ya, kita bertahap lah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di luar Ramadan pun kita jarang. Kalau mereka para ulama memang di luar Ramadan pun 3 hari sekali selesai. Ya, 3 hari sekali selesai. Walaupun ya ada larangan untuk di luar Ramadan 1 hari sekali nggak boleh. Ya. Dibolehkan Rasulullah SAW itu minimal 3 hari. 3 hari sekali khatam di luar Ramadan. Wajar ketika Ramadan 1 kali, atau 1 hari 2 kali, atau 1 hari bahkan 1 malam 1 kali tamat. Ya. Itu wajar. Ya, kita yang tidak wajar. Di luar Ramadan tara, masuk Ramadan, ya minimal ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, ketika kita bersyukur kepada Allah dengan Al-Quran yang mulia ini, mukjizat yang kekal, dalam bentuk syukur juga di dalam Ramadan itu dilipat gandakan dari bacaan kita, khususnya mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan menghidupkan malamnya. Maka minimal ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, yang pertama, targetkan oleh kita minimal ya 1 bulan ini selesai berapa nih? 2 kali lah minimal. Ya. Karena kalau kita sudah target 2 kali, lamun buat udah minimal 1 kali. Ya. Karena biasanya kalau target nggak tercapai, setengahnya insya Allah tercapai. Jadi jangan dibiasakan mentarget sesuatu yang pol itu yang minim, jangan. Target itu maksimal, jangan minimal. Target itu 2.
Ya, mun dua teu kacapai hiji, itu insya Allah pasti. Kalau target minimal diambil dua, maksimal ingin empat, nanti yang dua nggak bakal kena, satu paling. Ya. Demikian juga misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan target berapa? Ya istri empat targetnya, mun teu empat minimal hiji. Kalau targetnya satu, malah menang-menang. Gitu. Biasakan mentarget itu maksimal, lebih. Nah sekarang kita maksimalkan minimal ya dua. Ya, 2 kali hatam. Berarti untuk memudahkannya kita hitung dengan waktu sholat. Sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Sebelum sholat biasakan berhenti dari bekerja pas ke Ramadan mah liren heula. Ya berhenti dulu. Ambil air wudhu setengah jam sebelumnya ataupun 1 jam sebelum waktu adzan. Bersuci, kemudian ambil Al-Quran. Ya, 2 lembar sebelum sholat. Setelah sholat, zikir, sholat sunnah, lanjutkan 2 lembar lagi. Berarti 4 lembar. Ya. Selesai, berarti satu sholat berapa? 4 lembar. Sehari berapa? Ya, 4 kali 5, 20 lembar. 2 juz satu hari. Ya. Berarti 30 bulan berapa juz? 60 juz. Ya. 2 kali 3, 6. 60 juz. Selesai. 2 kali hatam. Nggak usah kita sehari bisa 5 juz. Isuk. Ya. Hari pertama bisa banyak 5 juz. Jangan usah banyak-banyak. Ya. Tadi. Ya. Sedikit-sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Sedikit-sedikit saja. Jangan langsung banyak. Besok sibuk. Besok apa? Sulit. Biasakan, rutinkan. Itu salah satu bentuk peningkatan kita ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan yang namanya Al-Qur'an. Khusus lagi nanti ketika 10 terakhir ya gunakan ya malam-malam hari kita, terkhusus malam-malam ganjil, maka biasakan kita untuk bangun di tengah malam. Bisa mah ti ayeuna kene bekal kanggo Ramadan tos aya. Ya, yang di pasar, yang di sawah, yang di mana bisa mah sudah nggak usah kerja kalau cukup mah gitu ya. Tapi sekiranya masih harus mencari ya minimal di malam hari mah diusahakan bangun malam, tidur cukup 1 jam 2 jam ya. Syukur-syukur kalau bisa seperti Utsman nangtung terus sholat baca Quran lah ada hafal. Wallahu a'lam bishawab. Untuk hari ini ikhwata iman, sebagian asatidzah kita dan sebagian dari kalangan ulama muasirin itu membolehkan sambil sholat memegang mushaf. Ya. Sholat bariki. Cuma jangan dibiasakan untuk sholat berjamaah karena ingin panjang bacaannya, kemudian kita memaksakan diri. Usahakan ketika sholatnya sendiri. Ataupun sholat kepada orang-orang yang sepakat untuk sholat panjang. Adapun sholat tarawih misalkan sengaja kita baca agar panjang, kasihan yang di belakang. Tidak semuanya imannya sedang naik. Kalau bersama masyarakat, bersama jamaah banyak, ya cari yang paling minimal. Cari yang pertengahan. Ulah gancang teuing, ulah lami teuing. Terlalu panjang, terlalu singkat pun 7 menit selesai 21 rakaat nggak boleh. Bagaimana gerakannya harus tumakninah. Nggak apa-apa lah baca juz 30. Ya. Ataupun ya kisaran setiap rakaat itu surat Al-Qari'ah, Al-Asr seperti itu nggak masalah. Tapi tumakninah itu ketika bersama masyarakat. Kenapa? Imannya tidak sama. Ya. Karena banyak yang kemudian merasa gerah dan merasa capek gitu kan. Kita harus tahu kondisi. Nah, ketika ingin sendiri ataupun bersama orang yang sepakat ingin lama panjang sholatnya, ya, maka Allah alam bisawab diperbolehkan sambil membuka Quran. Apalagi hari ini sudah canggih. Ya, nggak perlu seperti ini di sakuan, hese. Nggak bisa. Sekarang biasanya sebagian mana ada yang pernah bertanya, bagaimana kalau menggunakan tombol di depan ada layar? Pakai apa? Proyektor. Jadi pas mau bangkit itu mencet halaman. Ataupun kita pegang apa? Yang pulpen itu kan dipegang. Sholat begini kan. Tiap buka halaman pencet simpan di sini bisa, insya Allah. Ya.
Merusak sholatnya? Insya Allah tidak. Ya, ketika apa namanya tadi ingin menyelesaikan misalkan ya untuk malam-malam ganjil ingin selesai satu malam itu 10 juz misalkan bisa silahkan 2 orang 3 orang ataupun sendiri agar bacaannya panjang gitu karena kalau misalkan sambil duduk baca panjang kadang lelah kalau sambil sholat biasanya lebih bersemangat tahu ya itu boleh itu kayak ngagoler gitu kan ke sholat mah harus berdiri tapi ya sudah ruku ya wallahu alam itu dibolehkan seperti yang difatwakan oleh ulama-ulama hari ini ulama-ulama muasirin yang bolehkan salat tarawih ataupun salat malam ya sambil membawa mushaf wallahu alam bisawab. Nah, ikhwata iman rahimakumullah ini yang bisa kita sampaikan tentang mukjizat terbesar Nabi alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi alaihi salatu wasallam yang mendapatkan kemuliaan dari kebesaran mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita fahami lafadznya, kita fahami maknanya, kita baca Al-Qur'an dan senantiasa Al-Qur'an berada di dada-dada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan silakan atau pada yang menanggapi. Ayat pertarusan ya. Ramadan tinggal 2 hari lagi ya 3 hari lagi di sini hari apa hari Kamis hari Jumat Ramadan tanggal seberapa tanggal 1 Ramadan betul. Baik ya kita tunggu saja ya ima hari Selasa atau hari Rabu ya. Kalau tidak pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Ya.